وقال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd. Ikhwatal iman jemaah muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas puji syukur kita terhadap limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha sempurna dalam barutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita juga mengucapkan salawat dan taslim kita kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kita di istiqamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di Ahad tanggal berapa? Hilang ya. 1 atau 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Perbedaan karena bulan Islam itu ada 29 atau 30 hari. Jika Rabiul Awal kemarin adalah 29 hari, maka hari ini tanggal 2. Tapi jika seandainya Rabiul Awal kemarin 30 hari, maka hari ini tanggal 1. Baik, insyaallah hari ini kita masuk di surat yang baru ya. Surat Al-Fajr. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan surat Al-Balad dan sudah banyak materi yang kita tangkap, materi yang kita terima. Mudah-mudahan ilmu dari surat Al-Balad itu bisa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Baik, kita masuk ke surat Al-Fajr hari ini. Silakan dilihat surat Al-Fajr, surat yang panjang. Kita sudah mulai masuk kepada surat-surat yang panjang. Jadi maksudnya panjang jumlah ayatnya. Dari sisi per ayatnya ya pendek. Maka Al-Fajr ini sepakat para ulama sebagai surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah salah satu cirinya adalah ayat-ayatnya pendek. Kita baca dulu. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Pembacaannya lumayan nih. Karena si jimnya kita tekan, si roknya kita masukkan. Ada orang baca wal fajr, wal fajr. Secara pendengaran mungkin terlihat benar, Pak. Tetapi kalau kita lihat pembacaan wal fajr gitu kan, maka dua katanya itu pertamanya fa, yang keduanya jer gitu. Tapi kalau pembacaannya wal fajr, jadi fajr itu satu kata, cuman sirahnya dimasukkan. Jadi ditekan dan dimasukkan. Pembacaannya menjadi wal fajr, wal fajr. Tekan jimnya wal fajr. Walayalin ashr wasyaf'i wal watr wallaili idza yassar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun
ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik Pak. Nah, jadi inilah surat yang akan kita bahas insyaallah hari ini dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, yang pertama kita masuk kepada muqaddimah surat Al-Fajr ini. Al-Fajr ini memiliki nama Al-Fajr, Al-Fajr dan juga Wal-Fajr. Jadi namanya dua, Al-Fajr dan Wal-Fajr. Seperti sama surat Ad-Duha ya. Ad-Duha punya beberapa nama. Ada yang mengatakan Ad-Duha, ada yang mengatakan surat Wad-Duha, dan juga ada yang mengatakan surat Wad-Duha cuma dua. Saya maaf, Alam Nashrah yang memiliki beberapa nama lebih banyak. Baik. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Fajr ini. Apakah surat Al-Fajr ini memiliki sebab turunnya? Tidak semua surat memiliki sebab turunnya. Dulu kita belajar surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha punya sebab turunnya. Surat misalkan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq dari ayat yang ke-6 sampai ke-19 kita sudah pelajari itu. Dan juga ada sababun nuzulnya Pak. Kalau saya bertanya sesuatu yang belum saya ajarkan, berarti nggak masuk akal. Tapi kalau saya tanya sesuatu yang sudah pernah kita bahas, maka masuk akal. Pertanyaannya, apa sebab turun surat Ad-Duha Pak? Masih ingat? Riwayat Bukhari, riwayat yang kuat. Ayo Pak. Ada yang masih ingat? Ya, baik. Nah, pada ta'arok sahu. Mulai dia menundukkan kepala. Tadinya mulai fokus, sekarang mulai menundukkan kepala. Takut saya ditanya. Baik. Surat Ad-Duha dulu kita belajar memiliki sebab turun ketika Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan Jibril selama 2 malam, membuat beliau ketika itu sakit dan tidak berdakwah selama 2 malam, 2 hari 2 malam maksudnya. Maka ketika itu bibinya, bibi iparnya itu istrinya Abu Lahab, siapa? Ummu Jamil, mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, senang rasanya melihat engkau tidak keluar dan berdakwah selama 2 hari 2 malam ini. Dan saya berharap saya
setanmu yang selama ini mendatangimu, merasukimu, berani menghancurkan tradisi nenek moyang dan agama kita, mencela berhala-berhala kita. Mudah-mudahan setanmu itu sudah pergi meninggalkan. Itu sebab turun surat Ad-Duha. Maka setelah ucapan si Ummu Jamil itu kepada Nabi itu, Allah turunkan Ad-Duha ini. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu pagi, dan demi waktu malam, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak juga pernah membencimu. Jadi tadi kan ucapan Ummu Jamil, mudah-mudahan selamat setan itu sudah pergi meninggalkanmu. Dibantahlah dengan turun ayat tersebut bahwa Allah tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Akan tetapi hanya tidak turun ayat selama 2 hari, membuat Rasulullah sedih dan tidak bisa berdakwah. Kan luar biasa ya. 2 hari enggak ketemu Jibril, enggak ngaji, enggak belajar, enggak mendapatkan ilmu baru, sedih Nabi Muhammad SAW. Kita ngaji sepekan sekali, merasa sudah menjadi seorang ulama, fatwa, sana, sini dan lain sebagainya. Artinya kebutuhan terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Seharusnya kita terus dan terus belajar. Kemudian juga seperti surat Al-Alaq, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Ini juga dekatan dengan Abu Bakar. Tapi memang sudah sangat lama kita berpisah dengan Al-Alaq dari kajian tafsir kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'a mustaghnan." Sesungguhnya manusia itu melampaui batas ketika manusia itu melihat dirinya merasa cukup. Nah, ayat ini turun ada sebabnya. Apalagi rangkaian itu bawahnya ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalat. Tidakkah engkau melihat seseorang yang melarang orang untuk melakukan sholat? Ada tipikal orang-orang yang ketika melihat orang lain beribadah, dia larang, jangan beribadah. Senang ketika ada orang melihat, ketika ada orang berhasil menghalangi orang lain dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Tipikal seperti ini, tipikal orang yang disebutkan Allah tadi. Nah, apa sebab turun surat tersebut? Ketika, ayo masih ingat? Ketika Abu Jahal bertekad untuk menginjak kepala Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Ketika itu Abu Jahal mengatakan, hal yu'afir wajah Muhammadun wajhahu fil turab. Apakah Muhammad hari ini mengelus-elus jidatnya di lantai, di tanah? Kata teman-temannya Abu Jahal, ya tadi saya lihat. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau saya yang lihat, maka saya akan mendatanginya dan menginjak kepala. Setelah dia mengucapkan perkataan itu, tiba-tiba Nabi Muhammad hadir salat di depan Ka'bah. Meskipun di depan Ka'bah itu menghadapnya tetap ke arah Baitul Maqdis. Jadi kalau misalkan ini Ka'bah, maka arah Baitul Maqdis sebelah sana. Nabi Muhammad sholatnya sebelah sini terus. Enggak di sebelah sini, enggak di sebelah sini, enggak membelakangi Baitul Maqdis. Karena sholat ketika itu masih mengarah kepada Baitul Maqdis. Nah, makanya ketika itu teman-temannya mengatakan, "Ya Abu Jahal, itu Muhammad tuh sholat. Buktikan perkataanmu." Kemudian Abu Jahal pun ingin menginjak kepala Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mendekati Nabi Muhammad, kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengangkat tangannya, kemudian menunjukkan wajah yang ketakutan. Teman-temannya kaget. Kemudian Abu Jahal pun perlahan mundur, kemudian bertanya, "Kenapa Abu Jahal?" Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Tadi saya melihat ada parit di depan saya. Kemudian tiba-tiba ada sayap-sayap berterbangan, kemudian ada api, ada sesuatu yang ingin menghantam saya, sehingga saya pun menjaga diri dengan mengangkat tangan seperti itu." Kata Nabi, "Laudana minhu khutbah." Kalau dia mendekati selangkah lagi, maka la tatafatul malaikat, maka dia akan dicabik-cabik oleh malaikat. Nah, setelah itu turun ayat, "Kalla innal insana la yatgha." Itu kan, ini salah satu pelajaran tafsir, bahwa dalam tafsir itu ada sababun nuzul. Ada istilahnya surat-surat yang turun karena ada sebab atau ceritanya.
tapi kebanyakan surat tidak memiliki sababul nuzul. Makanya saya teliti, saya periksa surat Al-Fajr ini tidak kita dapatkan sebab khusus, Pak. Tidak kita dapatkan sebab khusus, tetapi para ulama ya menyebutkan bahwa Al-Fajr ini disunnahkan atau dianjurkan dibaca ketika sholat apa? Sholat apa, Pak? Sholat Isya. Hadisnya apa? Hadisnya riwayat Muslim. Yang dulu sering kita bahas. Ketika Nabi Muhammad SAW menasehati Mu'adz bin Jabal. Masih ingat hadisnya? Ketika Mu'adz bin Jabal melakukan sholat berjamaah dengan Nabi sholat Isya. Setelah selesai dengan Nabi berjamaah, ya, Mu'adz pun pulang ke kabilahnya. Kabilahnya belum sholat. Kemudian mereka meminta Mu'adz untuk mengimami mereka. Maka Mu'adz pun menjadi imam untuk mereka. Tetapi ketika Mu'adz Allahu Akbar, faftataha bi suratil Baqarah. Maka Mu'adz pun ketika di rakaat pertama itu membuka dengan surat Al-Baqarah. Kaget orang di belakang, Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan Al-Baqarahnya cuma satu ayat, satu hizab. Ternyata Al-Baqarahnya panjang. Ya, luar biasa kan? Nah, setelah itu maka laki-laki tersebut inharafa. Dia mundur, kemudian dia memisahkan diri dan dia menyelesaikan salatnya. Jadi dia tidak membatalkan salatnya bersama imam, tetapi memisahkan diri dan melanjutkan salatnya. Kemudian setelah selesai maka dikatakan kepada laki-laki tersebut, ana fakta ya fulan. Apakah engkau orang yang munafik wahai fulan? Engkau memisahkan diri dari imam, salat sendiri seperti itu. Ya. Ana fakta. Pertanyaannya berat. Apakah engkau orang munafik? Apalagi para sahabat melihat kemunafikan orang-orang di zaman mereka dengan ketika orang tersebut tidak melaksanakan sholat berjamaah. Orang-orang munafik di zaman Nabi nggak berjamaah sholatnya. Apalagi sholatnya sholat Isya, sholat subuh berat bagi mereka. Hanya asyaddu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Nah, secara umum para sahabat melihat kemunafikan ada bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di zaman Nabi. Walau alam di zaman sekarang, apakah kemunafikan atau kemalasan orang? Maka orang tersebut itu tidak terima, ditanya dengan pertanyaan berat seperti itu dan dia mengatakan, wallahi demi Allah, wala atiyanna Rasulullah. Saya akan mendatangi Rasulullah SAW, fala ukhbiranna, dan saya akan memberitahu Rasulullah tentang kisah ini. Maka dia pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ashaba nawali na'malu bin nahar. Kita ini orang-orang pekerja kebun. Orang-orang pekerja kebun yang kita sirami itu kan gak sedikit. Apalagi kebunnya di Arab kering gitu kan, yang disirami itu banyak. Gimana caranya? Ini kita bekerja siang hari seperti itu, wahai Rasulullah. Na'malu bin nahar, kita bekerja dia di siang hari itu. Tetapi Mu'adz sholat ma'akal Isya, Mu'adz sholat dengan engkau sholat Isya, kemudian datang ke kami mengimami kami, kemudian mengawali dengan surat Al-Baqarah. Ya, saya perlu istirahat. Saya jawab, Al-Baqarah 2 juz setengah, Pak. 2 juz setengah. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW salat malam, beliau membaca surat Al-Baqarah. Kadang dilanjut pada surat Al-Imran, An-Nisa. Nabi seperti itu. Tapi permasalahannya Nabi sholat sendirian. Kalau kita ingin sholat sendirian silakan, banyak suratnya juga. Tapi kalau sedang sholat dengan jamaah, maka diperhatikan keadaan jamaah itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau orang yang senang memberikan fitnah kepada orang seperti itu, wahai Mu'adz? Maka lihatlah di belakangmu, bisa ada anak kecil. Di sana ada orang yang memiliki keperluan. Di sana ada kakek-kakek yang sudah tua, yang tidak kuat berdiri lama, gitu kan. Maka
maka lihatlah keadaan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, aina anta, di mana engkau dari surat Sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa enggak baca Sabbihis ketika Isya? Kemudian kenapa enggak baca wasyamsi waduhaha surat Asy-Syams? Kenapa enggak membaca wal fajri? Nah ini. Kenapa enggak membaca surat Al-Fajr? Dan kenapa tidak membaca surat wal laili idza yaghsha? Jadi yang Rasulullah berikan pilihan ini surat-suratnya masih terlihat pendek atau panjang, Pak? Wal fajr panjang atau pendek, Pak? Yang pendek ya. Terjemahan Al-Fatah ini mudah-mudahan surat seperti itu dianggap suratnya pendek, sehingga kakinya itu enggak bergetar gitu, enggak pengen cepet-cepet ini bacaannya panjang gitu. Ya. Tetapi di sisi yang lain Rasulullah menasihati Mu'adz dengan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Tetapi di sisi lain Rasulullah salat Isya pernah membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun. Di sini menunjukkan fleksibilitasnya, bisa fleksibel, bisa surat Al-Fajr. Silakan lihat keadaan jemaah. Apalagi ketika sholat Isya itu orang ingin segera pulang dan beristirahat. Apalagi sunnah dari Nabi kita adalah ketika selesai sholat Isya langsung pulang, langsung tidur di awal malam, ya, supaya bisa bangun di awal subuhnya. Enggak kebalik, tidur di akhir malam kemudian bangun lagi. Tidak seperti itu. Baik, masya Allah ya, sekarang subuhnya jam 4 lewat. Ya. Berat ya. Betul, saya kemarin salat masih malam. Iya betul, masih malam. Saya kemarin hari Sabtu kajian di Jati Bening. Kalau pas bangun jam 4 lewat 3. Bahkan saya gitu. Jam 4 lewat 3 saya kejar nggak terburu-buru kan memang sama mereka. Ini kesilapan saya sebagai manusia. Bangunnya pas banget dengan subuhnya gitu. Ya pada alam sudah saya kasih 4 alam pada Allah. Ya khilaf manusia. Baik, jadi ada anjuran membaca surat Al-Fajr di salat Isya. Jadi kita sudah bahas tadi nama surat Al-Fajr atau Wal-Fajr, sabab nuzulnya tidak kita dapatkan, tetapi dianjurkan dibaca di waktu Isya. Dan para ulama mengatakan surat Al-Fajr ini turun ke-10 dari surat yang pertama. Jadi kalau surat yang pertama turun itu surat Al-Alaq 1 sampai 5, yang kedua surat Al-Mudaththir, dan selanjutnya surat Al-Fatihah, maka Al-Fajr ini para ulama mengatakan turunnya di posisi ke-10. Dan Nabi yang posisi memang beracak-acak, Pak. Ketika surat itu turun, Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir. Al-Alaq kita dapatkan di juz 30. Al-Mudaththir kita dapatkan di juz 29. Kenapa surat yang pertama kali turun itu kok posisinya di sebelah sana gitu? Nah, perlu kita pahami bahwa mengurutkan surat dan ayat itu tauqifiyah dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi diturunkan ayat, beliau punya kutab, beliau punya orang-orang khusus yang diperintah untuk menuliskan Al-Quran. Dan beliau mengatakan kepada katib tersebut, penulis tersebut, dan mengatakan taruh surat ini di sini, ayat ini di sini, sehingga urutan surat itu bukan buatan para sahabat, tetapi memang itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Karena ini Al-Quran turun 2 kali, Pak, sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas, dan tentu hal seperti hal gaib, dan hal gaib ini nggak mungkin dilontarkan tanpa itu dari para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan Quran itu turun 2 kali, dari Allah ke langit pertama, ya. Dari langit pertama turun kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Akan tetapi dari Allah ke langit pertamanya itu turun sempurna 30 juz dengan urutan yang seperti Al-Quran sekarang. Tetapi turun secara beracak dan berangsur-angsur dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Fajr ini adalah surat ke-89 ya. Dari berapa surat yang ada? 114.
Jadi pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan asing ya. Kita mengenal Al-Quran, mengenal juznya ada juz 30. Dosen saya dulu pernah cerita, ada salah satu pejabat datang ke apa namanya, ke pesantren. Ketika si santri sudah menghafal juz 30, maka si pejabat ini pun mengatakan, ketika kalian sudah menghafal juz 30, maka hafalkan juz 31 katanya. Dosen saya yang cerita Pak di kampus jadi kita paham Al-Quran, jumlahnya 30 juz, nggak ada juz 31, dan jumlah suratnya adalah 114 surat. Kemudian jumlah ayatnya, di sini jumlah ayatnya khilaf. Ada yang mengatakan ayatnya itu berjumlah 29, ada yang mengatakan 30 ayat, ada yang mengatakan 31 ayat. Ini keterangan yang dinukil oleh Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan suratul Fajri tis'ah wa ishruna ayat fi Adil Basri wa Athar. Surat Al-Fajr ini ada 29 ayat dalam pendapatnya ulama-ulama Basrah dan juga Athar. 30 ayat dalam ulama-ulama Syam dan juga ulama-ulama Kufah. 32 ayat 32 ayat di ulama-ulama Mekah dan Madinah. Kenapa terjadi perbedaan khilaf ini? Bunyi suratnya seperti itu, seperti yang tadi kita baca. Akan tetapi perbedaannya di potongan-potongannya itu. Akhir ayatnya di sebelah mana gitu. Apalagi ayat yang agak panjang, ayat yang ke-15-16 kayaknya. Jadi Allah mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Dia mengatakan itu terpotong dua. Sehingga ada yang mengatakan 31, 32, ada yang mengatakan 29. Tetapi masalahnya bunyinya sama seperti itu, tidak ada yang terkurangi dari huruf itu. Dan yang masyhur di kita, di Quran kita, Mushaf Madinah, Quran Indonesia, yang diambil pendapat yang paling kuat adalah jumlah surat Al-Fajr ini adalah 30 ayat. Baik. Apakah surat Al-Fajr ini memiliki keistimewaan? Kan sebelum kita belajar seperti itu. Jadi kalau kita belajar Al-Kahfi, sebelum belajar kita baca keutamaan keistimewaannya. Oh ternyata Al-Kahfi itu jika dibaca di malam Jumat atau di hari Jumat dengan